Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya memerlukan live pukul 10. Sepertinya bukan hal yang biasa jadwalnya, tetapi ini ada yang menarik. Soal yang sering saya singgung adalah good governance dan clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Memang berat jadi pengkritik ini karena semuanya dikritik. Tetapi kalau memang itu tidak benar, masa kita diam saja? Kalaupun dia misalnya teman kita, orang yang baik sama kita, like I said, this is nothing personal. Nah ini terkait siapa? Terkait dengan istri dari Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. Istrinya bernama, nanti kita akan lihat ya. Kenapa dengan istri Maman Abdurrahman begini? Saya memberikan bingkai. Dalam sistem ketatanegaraan kita, dalam tata kelola pemerintahan kita, rasanya menteri itu tidak beristri. Yang punya istri dalam tanda kutip itu cuma presiden saja. Makanya presiden dan ibu negara, atau presiden dan wakil presiden, wakil ibu negara. Itu pun nggak ada tuh wakil ibu negara. Jadi makanya dikatakan misalnya presiden Prabowo, tapi karena ibu negaranya nggak ada, ya sudah, jabatan itu dikosongkan. Tidak ada yang kemudian keharusan harus diisi, karena memang cuma presiden yang diberikan fasilitas dan plus ibu negara. Jadi bahkan seorang sepanjang atau sependek yang saya tahu nggak ada wakil ibu negara. Cuma biasanya untuk orang nomor 1 dan nomor 2 itu ada perlakuan khusus. Kenapa? Karena mereka dianggap representasi atau etalase Indonesia. Jadi kalau mereka berpergian, harap dimaklumi kalau mereka membawa istri masing-masing. Karena mereka adalah representasi orang yang dipilih oleh rakyat. Maka kita bisa maklumi. Tapi kalau pembantu-pembantu presiden yang namanya menteri, ya sudah, kalau jalan-jalan aja sendiri sebagai bagian dari tugas, nggak ada kaitannya dengan istri dan lain sebagainya. Sudah bukan eranya lagi kemudian suaminya menjabat, istri ikut-ikutan, ketua Dharma Wanita lah atau apalah dan lain sebagainya. Dia bukan pejabat publik, dia tidak berhak atas fasilitas publik. Apalagi sampai misalnya pesawat, hotel, protokoler, jamuan dan lain sebagainya. Nggak boleh, nggak ada. Kecuali tadi First Lady, kemudian Nyonya Wakil Presiden, Deputy First Lady. Nggak ada juga Deputy First Lady sesungguhnya. Dan karena Prabowo tidak atau belum punya istri lagi, ya sudah, dia tidak bawa First Lady kemana-mana, sendirian saja sama Teddy, ya kan? Dibilang orang lady, let call Teddy ya. Nah, sobat era sekalian, ini ya, ada surat dari Kementerian UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Nomor B466 SM UMKM PR.01/2025. Segera. Kunjungan istri Menteri UMKM Republik Indonesia. Apa-apaan ini? Tertanggal 30 Juni 2025. Ini pegawai yang membocorkan ini pasti masgul ini. Apa-apaan? Yang terhormat KBRI Sofia, ya, di Bulgaria berarti. KBRI di Brussels, Belgia. 3 KBRI Paris, ya Paris. KBRI Bern, Swiss. KBRI Roma, Italia. KBRI Den Haag, The Hague, ya, Belanda. Kemudian Konsul Jenderal RI Istanbul. Karena dia tidak mau ke negeri yang bukan Istanbulnya. Kan ibu kota Turki kan Ankara sesungguhnya. Istanbul lebih enak, lebih Yahud, ya kan? Di tempat dalam rangka mengikuti kegiatan misi budaya. Dalam rangka mengikuti kegiatan misi budaya, istri Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RI, Ibu Agustina Hastarini, akan melakukan kunjungan ke Istanbul, Pomori, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli dalam kurun 14 hari. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Brussels, Paris, Bern, Roma, dan Den Haag, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul,
selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan istri menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Jangan-jangan ikut anaknya juga, kita nggak tahu. Ini mohon maaf nih, kita harus disclaimer. Tapi kan harus paham juga kita, ya. Tembusan Menteri UMKM RI, suaminya sendiri, Direktorat Eropa 1 Kementerian Luar Negeri, Direktorat Eropa 2 Kementerian Luar Negeri. Kemudian ini ditandatangani secara elektronik oleh sekretaris kementerian, yaitu Arif Rahman Hakim. Ini Arif Rahman Hakim itu paham nggak yang begini-begini? Kalau itu praktik yang sudah lazim, bukan berarti itu benar. Sekali lagi, yang namanya menteri itu tidak beristri. Kalaupun mau difasilitasi istri atau suami, itu biasanya orang nomor 1 dan nomor 2 saja. Orang nomor 1 atau nomor 2 saja. Makanya saya agak miris kalau kemudian ada istri yang banyak kerjaannya, yang pejabat publik juga, ngikutin suami kemana-mana. Sekali lagi, orang nomor 1 dan nomor 2 saja. Tapi sekarang kita tahu anggota DPR. Saya pernah ketika menjabat, ketika ingin kunjungan keluar, tiba-tiba, wah, istri mau ikut. Istri salah seorang direksi. Tapi dia tanya, loh, Pak Refli gimana? Dibilang apa? Pak Refli itu kalau kegiatan nggak pernah dia bawa istri. Ya memang iya. Karena istri itu bukan bagian dari fasilitas jabatan. Jadi baik keluar kota maupun keluar negeri. Lagian juga kalau bawa istri kan mahal sekali jadinya biayanya. Dan mereka bukan orang yang pantas atau bisa dibiayai. Tapi praktik-praktik seperti ini terjadi di mana-mana. Di kementerian, di BUMN dan lain sebagainya. Sering sekali ada fasilitas bagi istri dan bagi suami. Kalau berpergian ke luar negeri dibawalah para istri tersebut. Bahkan kadang-kadang kalau keuangan negara tidak bisa mengcovernya, apa yang dilakukan? Nih triknya. 1, untuk mengcover orang yang tidak bisa di-cover, memperbanyak delegasi. Maka delegasi itu akan subsidi silang. Jadi tiket buat istri bisa jadi diambilkan dari subsidi silang rombongan kementerian. Saya tidak menuduh karena ini praktik yang saya paham, yang saya pernah dengar di Sekretariat Negara. Gak ada yang namanya jatah untuk wartawan. Apapun. Karena mereka bukan pejabat publik sehingga mereka tidak bisa dikasihkan nota perjalanan dinas. Tapi caranya adalah memperbanyak rombongan dan subsidi silang. Jadi tidak ada yang namanya wah ini. Karena mereka bukan ASN kan, mereka tidak bisa, tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas negara ke luar negeri. Akhirnya subsidi silang modelnya. Disubsidi silangkan. Nah ini praktik-praktik seperti ini sobat daerah sekalian, berhentilah ya. Apalagi Menteri UMKM masih muda. Kalau nggak salah kelahiran 20 September tuh tahun 1980, baru 44 tahun ya. Lebih muda 10 tahun lebih dibandingkan saya, 10 tahun setengah bahkan. Jadi berhentilah. Maksud saya sayang yang seperti ini memberikan contoh. Kadang-kadang orang nggak tahan untuk tidak menikmati fasilitas itu. Itu kan yang jadi persoalan. Apalagi kelihatan betul misi kebudayaan tapi yahui semua negara yang dikunjungi. 7 negara Eropa Barat. Itu kan destinasi wisata semua sesungguhnya. Yang begini-begini yang kemudian dijadikan apa istilahnya? Dijadikan contoh. Kan nggak bisa dijadikan tempat kunjungan-kunjungan. Jadi saudara sekalian, tidak boleh kita kemudian memanfaatkan jabatan. 10 September lahirnya. Oh, hampir dengan SBY ya. SBY 9 September. Jadi kita bacakan berita dari Tempo dulu ya. Ini berita dari Tempo. Istri Menteri UMKM diduga kunjungan ke negara fashion di Eropa. Apa perannya? Istri Menteri UMKM Agustina Hastarini dijadwalkan mengunjungi Istanbul, Pomori, Sofia. Pomori itu kota kecil di Bulgaria ya. Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne dan Milan. Ya. Lucerne itu Swiss, ibu kotanya Bern kalau nggak salah ya. Nama Agustina Hastarini muncul dalam surat edaran dengan kop Kementerian UMKM. Perihal surat yang termaktub dalam dokumen yang diterima Tempo itu bertuliskan keterangan kunjungan istri Menteri UMKM Republik Indonesia. Isi dari dokumen itu menjelaskan Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, akan melakukan kunjungan setidaknya ke 6 negara di Eropa dan 1 negara Asia.
Kunjungan itu bertujuan sebagai bagian dari kegiatan misi budaya. Luar biasa ya. Jadi biasanya istri itu nebeng ke suaminya. Ini nggak nebeng. Pergi sendiri minta fasilitas lagi dari negara ya. Let's say dia mengatakan tiketnya saya bayar sendiri. Oke, tunjukkan kalau bayar sendiri. Hotelnya saya bayar sendiri. Oke, tunjukkan. Tapi bagaimana dengan surat itu? Itu kan sudah penyalahgunaan kekuasaan. Sekali lagi, negara tidak memfasilitasi istri. Yang difasilitasi itu adalah menterinya. Itu pun kata Prabowo, kalau nggak penting-penting amat, nggak usah hemat anggaran negara. Ya kan? Agustina Hastari ini dijadwalkan melakukan kunjungan pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025 atau selama 14 hari masa lawatan. Dan lucu juga, ini Menteri UMKM, bukan Menteri Kebudayaan. Kalau istri Fadlizon yang pergi, masih ada relevansinya dengan temanya. Tapi tetap saja nggak boleh difasilitasi oleh negara. Sekali saya katakan tidak ada yang namanya istri menteri itu. Yang ada istri Fadlizon, istri Maman Abdurrahman itu ada. Ya. Agustina Hastari ini dijadwalkan melakukan kunjungan pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025 dan mestinya orangnya sudah di luar negeri ya. Atau selama 14 hari masa lawatan. Adapun total 7 ibu kota yang akan dikunjungi adalah Istanbul, Pomori, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan. Ya. Jadi tidak semua ibu kota ya. Milan bukan ibu kota, Lucerne bukan ibu kota, Paris ibu kota, Brussels ibu kota, Amsterdam bukan ibu kota, kemudian ada yang Den Haag ya sebenarnya. Jadi kita lihat nanti Den Haag atau Amsterdam, Sofia ibu kota, Pomori bukan ibu kota, Istanbul bukan. Lebih banyak bukan ibu kotanya. Kementerian UMKM melalui surat tersebut meminta kepada jajaran kedutaan besar setiap negara memberikan pendampingan bagi Agustina Hastarini beserta rombongan selama perjalanan dinas ini berlangsung. Dihubungi terpisah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan sedang mengecek soal surat edaran tersebut. Nanti saya kabari ya, saya lagi cek surat itu. Makasih ya atas atensinya. Kata Maman saat dikonfirmasi Kamis 3 Juli 2022. Baguslah ya, biar nanti dia tarik istrinya langsung. Apa-apaan ya. Siapa Agustina Hastari ini? Agustina Hastari ini merupakan istri dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ia dikaruniai 2 anak dari pernikahannya dengan Maman Abdurrahman. Berdasarkan laman Instagram pribadinya, ia dikenal dengan sapaan Tina Astari, merupakan founder dari produk kecantikan Larina dan produk kesehatan Freshporia. Tina Astari memegang posisi sebagai penasihat Dharma Wanita Persatuan DWP Kementerian UMKM. Sebagai penasihat DWP, ia pernah memberikan paparan pada gelar bicara yang dihelat oleh Kementerian UMKM. Dan ingat, Dharma Wanita itu sendiri tidak jelas posisinya. Ya, nggak bisa kemudian dia menggunakan fasilitas negara seenaknya. Ia juga kerap mendampingi Maman Abdurrahman dalam kegiatan Kementerian UMKM. Momen itu sering dibagikan melalui unggahan Kementerian UMKM yang juga terhubung dengan Instagram Tina Astari. Surat perjalanan dinas Menteri Dokumen Negara. Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies Celios Media Wahyudi Askar mengatakan surat perjalanan dinas yang diterbitkan oleh Menteri adalah dokumen negara. Itu hanya boleh diberikan kepada pejabat negara atau ASN aktif. Kata Askar ketika dihubungi. Askar mengatakan individu yang melakukan perjalanan dinas adalah seseorang yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Nah, istrinya ini apa perannya? Bisa jadi nggak ada peran dan tanggung jawabnya di kegiatan itu, kata dia. Dan jadi tidak berhak juga bahkan mendapat surat dinas dari suaminya sendiri. Dengan demikian, menurut Askar, ya surat itu ditandatangani oleh sekretaris menteri, tapi sekretaris menteri bertindak atas nama menteri, nggak mungkin bertindak atas nama dirinya sendiri. Dengan demikian, menurut Askar, surat edaran tersebut tidak sah secara etis. Kondisi ini, kata Askar, termasuk dalam konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Itu bisa diusut oleh salah satunya BPKP, ujar dia. Musababnya surat edaran ini diduga berkaitan dengan menteri yang menggunakan kekuasaan untuk memberi keuntungan pribadi dan keluarga. Sebetulnya nggak bisa hanya dilihat dari diskresi. Askar mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 telah mengatur tentang fasilitas dari pasangan pejabat negara. Perjalanan termasuk juga dukungan finansial hanya ditujukan kepada pegawai-pegawai negeri atau pejabat yang dapat penugasan resmi. Jadi tidak ditujukan untuk pasangannya, tutur dia. Udah. Menurut Askar, perjalanan dinas tanpa tujuan yang jelas sudah mengarah pada penyalahgunaan fasilitas negara. Anggaran tidak memiliki justifikasi kinerja yang sah sehingga ada praktik nepotisme terselubung. Menurut Askar, kondisi ini justru kontraproduktif dengan efisiensi negara. Jadi sobat era sekalian, itu yang dari Tempo ya. Kemudian dari suara.com kurang lebih begini. Istri Menteri UMKM bukan pejabat diduga seenaknya minta fasilitas negara untuk tur Eropa. Suara.com, nama Tina Astari, istri dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM RI Maman Abdurrahman, tengah menjadi sorotan di media sosial. Viral surat resmi dari Kementerian UMKM terkait permintaan fasilitas untuk agenda kunjungan luar negeri bertajuk Misi Budaya.
Surat yang dimaksud diunggah oleh akun X Murtada 11 dan memperlihatkan kop resmi Kementerian UMKM dengan nomor surat B466. Tadi kita sudah bacakan tanggal 30 Juni ya. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Tina Astari atau Agustina Hastari ini akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa untuk mengikuti kegiatan misi budaya dengan permohonan dukungan dari perwakilan diplomatik RI. Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian Arif Rahman Hakim menjelaskan secara rinci bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 14 hari. Dari tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2025. Kalau di negara lain menterinya udah mundur nih. Karena dia tidak paham yang namanya hal yang paling mendasar dari pejabat publik adalah tidak menggunakan kekuasaan terhadap sesuatu yang potensial ada coy-nya, conflict of interest. Jadi kalau di luar negeri, di Jepang misalnya, di Korea Selatan udah mundur nih menteri sebenarnya. Tapi di Indonesia tidak dikenal budaya mundur karena jabatan itu enak pastinya kan. Kemudian yang menjadi sorotan utama publik adalah status Tina Astari sebagai bukan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian UMKM. Hal ini memunculkan pertanyaan publik tentang dasar legalitas permintaan fasilitas negara untuk agenda yang melibatkan keluarga pejabat, dalam hal ini istri menteri. Ini beneran istri menteri UMKM minta pendampingan misi budaya? Bukannya itu ranah Dirjen Kebudayaan, tulis akun tersebut. Netizen mempertanyakan keabsahan dan urgensi dari kegiatan tersebut, mengingat Tina Astari bukan merupakan bagian dari struktur birokrasi atau pemangku kebijakan di kementerian, apalagi misi budaya. Selain itu, kegiatan yang disebut sebagai misi budaya juga dijelaskan lebih lanjut bentuk aktivitas maupun dampaknya terhadap sektor koperasi dan UMKM. Tak pula unggahan tersebut langsung menuai kecaman dari sejumlah netizen. Banyak yang menilai bahwa kunjungan istri menteri seharusnya tidak membebani anggaran negara, apalagi jika tidak ada urgensi yang jelas terkait kepentingan publik. Kalaupun ada urgensinya, ya juga nggak bisa menteri menugaskan istrinya sendiri, harus menugaskan birokrat. Masa nggak bisa, hanya bisa menteri itu doang, ya kan? Kecuali menterinya seorang profesional dan yang menugaskan adalah kementerian lain, nah itu baru masuk akal. Tapi kalau yang menugaskan adalah suami sendiri, itu nggak masuk akal. Lebih baik cari orang lain. Apalagi kegiatannya bukan kegiatan yang penting-penting amat, yang tidak bisa digantikan orang lain misalnya. Kemudian banyak yang menilai bahwa kunjungan istri menteri seharusnya tidak membebani anggaran negara, apalagi jika tidak ada urgensi yang jelas terkait kepentingan publik. Bu, urus saja Dharma Wanita di kementerian sendiri. Tidak usah akal-akalan pakai misi budaya ke luar negeri, apalagi memakai fasilitas negara. Aji mumpung banget sih, punya malu sedikit Bu, jadi istri menteri bukan berarti bisa seenaknya, cibir netizen. Istri menteri itu bukan pejabat negara, siapapun yang menyalahgunakan uang negara dengan dalih perjalanan dinas, kita doakan mendapat balasan yang setimpal, tambah netizen. Ya jangan begitu. Berhentikan menterinya, atau kalau malu dia mengundurkan diri gitu. Minta dukungan kedubes untuk kunjungan istri menteri UMKM, ya pakai fasilitas UMKM dong. Pesan taksi online atau ojol di sana atau sewa bus sekolah, kan libur musim panas ada-ada saja negeri Konoha, sahut netizen lain. Tina Astari sendiri dikenal publik sejak tahun 2000-an sebagai artis sinetron dan FTP. Oh begitu. Setelah menikah dengan Maman Abdurrahman, dia memutuskan untuk mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan dan fokus pada keluarga. Tina juga aktif dalam dunia usaha serta tergabung dalam organisasi Dharma Wanita di lingkungan kementerian. Dalam peran tersebut, Tina kerap mendampingi sang suami dalam berbagai kegiatan resmi kementerian meski tidak menjabat secara struktural. Keaktifannya di Dharma Wanita disebut lebih banyak berkutat pada bidang keuangan dan organisasi internal. Namun, aktivitas seperti misi budaya luar negeri menjadi hal baru yang menimbulkan pertanyaan mengenai batasan etis serta penggunaan fasilitas negara. Ya kalau saya mengatakan firm, ini melanggar. Ya, jadi dia harus kembalikan untuk segala fasilitas dan kedubes sana tidak perlu mengeluarkan biaya, mengeluarkan capek-capek untuk mendampingi dan kemudian mengantar dan lain sebagainya. Jalan sendiri saja mereka. Dan itu harus menggunakan uang sendiri, ya. Begitu. Dan tidak ada urgensinya juga, apalagi nanti bawa staff dan lain sebagainya, ya, menghabiskan uang negara saja. Bayangkan, untuk misi budaya apa, ya. Oke, itulah ya, tidak enaknya jadi kritikus. Saya baik dengan Maman Abdurrahman, tidak ada masalah. Tidak juga sering berkomunikasi, paling ketemu kalau di talk show saja, di TV, ya. Pernah ketemu di CNN, di Metro TV, ketemu di ILC. Tapi it doesn't mean kalau teman melakukan kesalahan kita tidak kritik. Kalau dia sudah menjadi pejabat publik, maka dia bukan lagi Maman Abdurrahman temannya siapa, tidak. Tapi dia Maman Abdurrahman pejabat publik yang harus menjaga etika pejabat publiknya. Ya. Jadi kalau teman kita menjadi pejabat publik, kita ingatkan, bukan kita dekati untuk minta fasilitas. Kan rata-rata orang kalau ada temannya menjadi pejabat publik, dijadikan sarana untuk sapi perah untuk mendapatkan fasilitas. Nah, itu yang keliru, itu yang salah. Ya walaupun sebenarnya 9 dari 10 orang berpikir begitu. Waduh,
teman gue nih jadi menteri, gue mau minta fasilitas dan lain sebagainya. Nggak boleh. Jadi kalau dia harus memberikan fasilitas kepada siapapun, harus ukurannya good governance, clean government. Tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu Sobat Era sekalian ya. Oke, memang tidak enak menjadi kritikus karena pasti seorang Maman akan mengatakan, apa salah saya dengan Refli Harun? Kok sampai-sampai dia teganya mengkritik? Enggak ada yang salah. Yang salah adalah bahwa istri Menteri UMKM, saya tidak bilang istri Maman ya. Istri Menteri UMKM kan dia kan mengatakan statusnya istri Menteri UMKM minta fasilitas. Padahal tidak ada yang namanya istri Menteri UMKM itu. Yang ada istri Maman Abdurrahman. Kalau istri Maman Abdurrahman tidak boleh minta fasilitas dari Kementerian UMKM. Karena itu adalah makhluk pribadi, private person. Private. Kalau istri Menteri UMKM nggak ada istri Menteri UMKM tersebut. Makanya ibu negara saja walaupun diberikan fasilitas sebagai sebuah kebiasaan, tidak secara khusus. Toh ketika fasilitas itu tidak ada, ya sudah. Tidak diadakan. Karena ibu negaranya tidak ada. Ya. First lady-nya tidak ada. Yang adanya lady yang lain, yaitu Letkol Teddy adanya. Ya Letkol Teddy lah. Yang menerima fasilitas pergi kemana-mana dengan Prabowo Subianto. Oke, Sobat Era sekalian. Itu ya, coba kita bacakan komentar Sobat RH. Ya ini ada profil singkat dari Maman Abdurrahman, tapi dari dari inilah.com ya. Oke, soal kekayaan, soal dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi karena Anda pejabat publik, maka Anda terbuka. Makanya jangan terima jabatan publik hanya untuk menikmati fasilitas jabatannya saja, tetapi bekerja sebaik-baiknya, menjaga etika publik. Maka saya ingin mengatakan nggak enak jadi pejabat publik, jadi menteri itu nggak enak. Orang gajinya nggak gede, kalau nggak korupsi nggak gede gajinya. Orang pendapatan menteri itu kalau resminya itu kan cuma berapa tadi? Jadi pendapatan resminya dari seorang menteri itu, nih ya, sebagai seorang menteri Maman Abdurrahman akan menerima gaji dan tunjangan sebesar 18.650.000 per bulan dengan rincian sebagai berikut: gaji pokok 5.040.000 per bulan, PP nomor 60 tahun 2000, tunjangan jabatan 13.680.000 setiap bulan, pasal 1 ayat 2 huruf 2. Bayangkan, cuma 18.650.000 bisa jadi apa? Ya. Kalah jauh dibandingkan pendapatan YouTuber. Nah, cuman masalahnya kalau ada tambahan-tambahan lain yang tidak pernah diberitakan, itu namanya korupsi. Karena tidak ada yang namanya transparansi. Bayangkan ya, makanya jangan heran. Ada menteri yang rela dimundurkan untuk menjadi komisaris utama di Bank Mandiri. Karena komisaris utama di Bank Mandiri bisa jadi gajinya 1 miliar per bulan kalau dirata-rata dengan tantiemnya. Lebih bahkan. Komisaris utama Pertamina. Makanya terjadi kecemburuan. One day ada seorang menteri BUMN mengatakan, oh ini loh, ini gajinya lebih gede dari saya. Dia menunjuk deputinya. Bayangkan. Bahkan sebelum deputi jadi kepala biro duluan. Ini gajinya lebih gede. Ya jelas saja. Kalau menteri gajinya cuma 18 juta, maka gaji minimal seorang komisaris BUMN itu, kalau dia ring 1, itu ratusan juta minimal. Makanya saya bilang bisa sampai 1 miliar per bulan atau lebih, kalau dia rata-rata dengan tantiemnya. Ya kalau dia di Pertamina, di Telkom, di PLN, di bank-bank negara, di Mind ID, ya begitulah. Maka pertanyaannya adalah, bayangkan betapa amburadulnya governance kita ini. Pendapatan seorang wakil menteri jauh lebih besar dibandingkan pendapatan menterinya sendiri. Lah, kalau menterinya kemudian tidak menyalahgunakan jabatan untuk berbisnis, mati dia kepala dia. Ini mohon maaf ya. Let's say misalnya Erick Thohir. Dia punya wakil menteri namanya Kartika Wiryatmojo. Menjadi komisaris di BRI dan sekarang sebelumnya komisaris utama di Bank Mandiri. Sekarang komisaris utama di BRI. Berapa pendapatannya per bulan? Mungkin 1 M ada. Sementara Erick Thohir dengan PP yang baru ini gajinya cuma 18 juta. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang bisnismen, apakah tidak ada potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan? Bullshit kalau tidak ada. Ya kan? Baik langsung by himself maupun oleh saudaranya misalnya. Kan begitu. Maka kemudian ada isu mengenai misalnya penanaman saham Telkomsel ke GoTo yang diduga ada konflik of interest-nya. Jadi saudara sekalian, susah memang menjaga yang namanya good governance dan clean government ini. Karena tidak semua orang suka pasti. Makanya saya katakan sekali lagi, Plato mengatakan bahwa orang tidak suka dengan kebenaran. Karena dia menikmati keuntungan dari kebohongan atau ketidakbenaran tersebut.
Nah, saya mengatakan ini tidak benar. Tidak suka pasti. Kenapa? Karena kenikmatannya diutak-atik. Tentu orang tidak suka. Begitu saudara sekalian ya. Pak Prabowo, Anda harus tertibkan kementerian-kementerian Anda. Jangan muji-muji terus. Sekali lagi lah dikasihlah punishment, ya kan? Oke, coba kita bacakan seadanya ya. Kita nanti apa adanya lah kita bacakan. Mau kayak apapun kelakuan menteri, Prabowo tetap santai aja. Suara harimau, kelakuan kucing omon-omon. Bukan iri atau dengki ya, tapi ini wajib diperhatikan juga. Kemudian Refli Kirun binti Fir'aun ini ya. Biarlah saya sebutkan orang yang menghina saya. Biar Anda tahu bahwa saya pun dihina, bukan tidak dihina ya. Yang pejabat siapa, yang dilayani siapa. Semua duit pajak bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat, malah dibuat untuk wisata 7 negara. Kemudian pulang nagih pajak bos. Kenapa istri bisa seenaknya pakai duit negara? Aji, aha, mumpung. Istri menteri bisa ikut sama, tapi untuk ahli family lain tak layak Bang RH. Bisa diproses hukum karena termasuk merugikan keuangan negara. Waduh, ajiannya keluar, aji mumpung. Masuk itu pasal 3 ya, pasal 3 Undang-Undang Korupsi ya. Penyalahgunaan kewenangan. Saya bayar pajak bos, bukan bayar istri pejabat apalagi cucunya. Saya rugi bos. Istri Menteri UMKM kunjungan ke luar negeri, presidennya buka gerbang impor. Paradoks. Perlu juga dilihat tuh, anaknya ikut nggak? Jangan-jangan anaknya ikut juga, ya kan? Anaknya ikut, alasannya berlibur loh. Kita ini gimana ya? Anda mau kerja atau mau berlibur misalnya? Tapi saya tidak tahu apakah anaknya ikut juga. Kunjungan istri menteri buat flexing doang. Suaminya kelihatan susisnya. Efisiensi cuma jadi wacana aja. Apa susisnya ini ya? Mungkin uangnya dianggapnya BPJS, biaya pejabat jalan sekeluarga. Surat perjalanan dinas, lah dia siapa? Hahaha, menggunakan fasilitas negara buat keluarga sebaiknya diusut tuntas ini. Surat dinas dari suaminya sendiri, wow, memang sih surat dinasnya yang tanda tangan sekretaris menteri, tapi kan apa yang keluar dari sekretaris menteri itu ya harusnya sepengetahuan menteri UMKM-nya. Dan memang ada kan tembusannya tadi kan menteri. Mestinya kan anak buahnya, Pak ini Pak ada surat Pak, surat begini, nggak bisa Pak, nggak boleh Pak, kan begitu. Cuman persoalannya adalah bisa jadi konflik of interest itu ada di pegawainya. Ada pegawai yang kemudian diajak-ajak, wah senang, udah mulailah konspirasinya ya. Korupsi itu udah, KPK harus garuk, kalau diam aja udah, aduh udah bubarin aja KPK, lebih baik Damkar aja suruh memberantas korupsi. Kalau Refli Harun binti Fir'aun jadi menteri, anak bini dan keluarga pasti keluar negeri terus tapi bohong. Pembela Presiden RI. Enggak apa-apa, saya bacakan aja ya. Ternyata ada salah ketika saya jadi komisaris utama, ketika saya kunjungan ke luar negeri enggak bawa istri, apalagi bawa anak. Ketika saya bawa istri dan anak, saya liburan pribadi, enggak ada liburan pakai perjalanan dinas. Beda ya, itu. Kemudian korupsi itu udah, KPK harus garuk. Oke, apa lagi? Orang perjalanan dalam negeri saja saya nggak pernah bawa istri, ya kan? Satu-satunya istri ikut adalah ketika diminta untuk perkenalan pejabat lama dan pejabat baru. Itu saja dan itu wajar saja kan? Karena diminta. Kalau tidak diminta, barangkali sama sekali nggak pernah saya bawa istri kemana-mana. Pada waktu itu kan kebetulan kantor pusatnya di Medan waktu serah terima jabatan. Itu aja, ya. Kemudian begitulah perilaku para pejabat negeri ini. Duit untuk kepentingan rakyat dianggap duit pribadinya. Andai saja Code of Conduct KPK era Abraham Samad diberlakukan di semua lembaga, negara ini dijamin langsung maju. Prabowo ngapain sih keluar negeri melulu bang? Semua hanya MOU, tidak ada perjanjian terikat yang menguntungkan. Prabowo hanya ngabisin APBN untuk operasional keluar negeri. Itu juga perlu. Prabowo juga ngapain keluar negeri melulu, ya kan? Lalu bawa Teddy melulu. Lama-lama orang ya, saya udah bayangkan ya, banyak sekali orang cemburu sama Lady ya, Letkol Teddy itu pastinya ya. Apalagi yang pangkatnya tinggi-tinggi. Mungkin dia berpikir sialan. Masa gua yang jenderal nggak pernah diajak, dia yang cuma Letkol diajak melulu ya kan? Salahnya sendiri. Korupsi. Kemudian gila, sebelum ada sosmed gimana yang ngawurnya? Wah, sebelum ada sosmed tuh nggak karu-karuan. Zaman Orde Baru itu udah biasa namanya Dharma Wanita itu, menggunakan fasilitas negara, jenengi Dharma Wanita. Sekarang sobat sekalian, di institusi tertentu itu masih powerful tuh ibu dari pejabat. Saya nggak mau sebut pejabatnya apa, tapi maklum lah pejabat-pejabat yang biasanya sangat birokratik dan kemudian ada korpsnya dan lain sebagainya. Itu
yang namanya ibu pejabatnya itu bisa menjadi orang yang luar biasa ya, bisa ngurus sana ngurus sini, bahkan bisa berbisnis ya. Kemudian terenyuh hati nonton live TV One kemarin malam, ada yang bilang orang-orang konyol. Kalaupun dibiayai sendiri, apa mampu kalau jadi menteri yang amanah? Kalaupun dibiayai sendiri, apa mampu kalau jadi menteri? Enggak bisa, dibiayai sendiri juga nggak bisa, karena Anda menggunakan fasilitasnya di situ, ya kan? Ganti aja semua menteri titipan Mulyono, tetap semangat Bang Refli. Bukan semangat. Bang Refli silaturahim ke Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah ada jalan keluar. Mudah-mudahan abang ngerti dengan saran ini. Enggak, maksudnya apa sih? Enggak paham saya. Jadi sobat era sekalian, walaupun dia seorang Ustadz, Adi Hidayat kan tidak lebih tua juga dari saya. Masa kita harus yang kesoan itu? Aneh sekali, ya kan? Itulah susahnya kita, ya. Kita ini bicara mengenai kadang-kadang tuh Ustadz Adi Hidayat itu usianya sendiri itu baru 40 tahun, bayangkan 15 tahun, 15,5 tahun lebih muda dari saya. Memang Ustadz kan, Ustadz itu selalu ditinggikan tempatnya, ya kan? Tapi it doesn't mean kemudian untuk segala urusan dia paham semua kan, enggak juga, ya kan? Kalau kita bicara urusan tentang good governance, clean government, ya kita bicara yang lain, ya. Jadi kalau soan, saya tuh nggak biasa soan sih. Saya tuh nggak ada tradisi soan-soan tuh, ya. Karena bagi saya kalau enggak, saya nggak ada tradisi soan saya. Misal soan ke kiai, soan kemana, soan nggak ada. Kalaupun datang ya datang berkunjung, nggak ada soan-soan. Kan pengertian soan itu apa ya? Seperti minta restu, minta apa? Enggak lah, ya kan? Sebagai sesama manusia kita egaliter, ya kan? Nah, cuman kita saling menghormati itu saja, ya. Setiap orang ada kompetensinya masing-masing, ya kan? Kompetensi agama dia, tapi kompetensi soal hukum tata negara kan beda lagi, kan? Tidak semua hal, ya kan? Gitu. Oke, sobat era sekalian, ya saya ini sikap saya yang tidak pernah bias, tidak pernah mau mengkultus individukan seseorang, siapapun, whoever. Karena bagi saya ya semua manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya dekat dengan orang ustadz di sini ya podo wae lah, dagang juga ujung-ujungnya kan. Tapi not mention Adi Hidayat, tapi maksudnya ustadz yang lain berdagang juga akhirnya, hidup mewah juga, wah, flexing juga ya, kacau juga ya. Punya istri yang kebetulan artis ya podo wae akhirnya, ya kan. Ya begitulah sobat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wah, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.